Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pada kali ini kita akan berbicara tentang seorang musuh, yang mana dia ini adalah musuh manusia. Saudara kaum muslimin, siapakah musuh ini? Dan kapankah permusuhan itu dimulai? Dan apakah sebab permusuhan ini? Dan di manakah medan tempur dalam permusuhan ini? Saudara kaum muslimin, apa yang diinginkan musuh ini dari manusia? Saudara kaum muslimin, ketahuilah musuh itu adalah iblis. Semoga Allah SWT melaknatnya. Dia adalah raja setan, di mana dia adalah pemimpin mereka yang akan menggiring mereka ke neraka jahim. Permusuhan itu dimulai antara manusia sesaat setelah Allah SWT menciptakan Adam. Saudara kaum muslimin, Allah ciptakan Adam dengan tangannya, meniupkan padanya ruh dari ruhnya, dan Allah merintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk pemuliaan baginya. Dan adalah para malaikat saat itu, mereka semua sujud kecuali iblis, semoga Allah melaknatnya. Dia tidak termasuk dari galangan malaikat walaupun sekejap mata. Para malaikat semuanya sujud untuk memenuhi perintah Allah. Allah SWT mensifati para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak menentang apa yang Allah SWT perintahkan pada mereka. Kecuali iblis, dia sombong dan tergolong orang-orang yang kafir. Saudara kaum muslimin, di sini Allah SWT sebutkan, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaran min tin. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku menciptakan yaitu manusia dari tanah. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam dirinya ruh, maka yaitu bersujudlah baginya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka seluruh malaikat semuanya bersujud illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong karena dia termasuk orang yang kafir. Saudara kaum muslimin, apa yang menghalangi iblis dari bersujud kepada Adam karena perintah Allah SWT? Maka iblis pun berkata, dia menjelaskan sebab keengganannya. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Dia berkata, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Maka saudara kaum muslimin, kesombongan, hasad, iri dan dengki, keduanya ini menghalangi iblis dari melaksanakan perintah Allah. Maka hasil dari kemaksiatan ini adalah dia diusir dari surga. Allah berfirman kepadanya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ya, Allah mengatakan, turunlah engkau dari surga, ya, dan engkau tidak pantas untuk berbuat sombong di dalamnya, dan keluarlah engkau termasuk orang-orang yang hina. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan merekamkan bagi kita yaitu pengikraran iblis. Sejak saat itu dia mengumumkan peperangannya. Allah SWT merekamkan bagi kita perkataan iblis lewat lisannya, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dia berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, benar-benar aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa naimanihim, dari kanan mereka, wa syama'ilihim, dari kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak dapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Maka saudara kaum muslimin, oleh karena itu dimanapun Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka disitulah setan akan menghalangi Anda dari ketaatan kepadanya. Saudara kaum muslimin, setan dia bersumpah di hadapan Allah SWT. Dia mengatakan, wa izzatika ya Rabbi la abrahu ugwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, benar-benar aku akan sesatkan mereka, hamba-hambamu, selama ruh-ruh mereka masih berada di jasad mereka. Tapi apa jawaban Allah? Wa izzati wa jalali la azalu aghfir lahum astaghfaruni. Demi kemuliaan, demi keagungan dan kemuliaanku, aku benar-benar akan mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepada aku. Saudara kaum muslimin, maka inilah dia peperangan
yaitu di dunia ini. Peperangan yang terus terjadi antara setan dan manusia. Dan inilah dunia yang merupakan medan pertempuran yang sangat kejam. Maka sebaiknya bagi kita untuk waspada. Sebaiknya bagi kita untuk mempersenjatai diri kita. Tidak ada senjata yang paling besar untuk kita mempersiapkan menghadapi musuh ini kecuali dengan ilmu, tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, iblis dia akan mengajak pengikutnya, dan siapa yang menjadi pengikutnya maka dia akan menjadi wali-wali baginya. Orang dari kalangan mereka yang paling besar fitnahnya kepada manusia, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Saudara kaum muslimin, ketahuilah, yang taat kepada Allah mereka adalah para wali-wali Allah. Maka di sana ada wali Allah dan di sana pula ada wali setan. Siapa yang mengikuti setan maka dia adalah wali setan. Siapa yang taat kepada Allah maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ketahuilah iblis mereka tidak menginginkan dari Anda dunia atau sesuatu dari perkara dunia. Dia hanya ingin agar Anda bisa bersamanya di neraka. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya tidak ada alasan bagi kita kelak di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatus syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan dalam surat Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, jangan kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Saudara kaum muslimin, dan ketahuilah di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, Nabi SAW bersabda, "Inna iblisa yadau arsyu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lalu dari situlah dia akan mengirim bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnah dan kerusakannya terhadap manusia. Seorang dari mereka datang melapor, "Fa'altu kaza wa kaza." Fayaqulu lama sana'ta syai'an. Aku telah berbuat ini dan ini. Lalu dia pun berkata, "Tidak, kamu belum berbuat sesuatu apapun." Kemudian datanglah seseorang dari mereka melapor, "Ma taraktu hatta faraktu baina wa baina imraati." Kata orang ini, "Aku tidak meninggalkan manusia sampai aku bisa memisahkan antara dia dengan istrinya." Lalu setan pun mengatakan, "Engkau hebat." Ya, engkau hebat. Lalu dia mendekatkannya di sisinya dan berkata, "Ni'ma anta, engkau lah orang yang paling hebat." Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, bagaimanakah cara musuh ini masuk ke dalam hati manusia? Bagaimana cara dia berbuat musuh ini kepada anak Adam? Bagaimana cara dia menyesatkan anak manusia, mengelabui mereka, membuat perangkap di hadapan mereka? Dan bagaimanakah cara manusia bisa menang dari musuh yang nyata ini? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.